150 juta sate ragi hilang. Kalau misalkan dikalkulasiin ke sate jadi berapa tusuk tadi? 75.000 tusuk. Dia mau ditusuk, coba. Play dulu. Sok opening itu. Dulunya. Emang kieu openingna. Dulu aja. Iya, oke guys. Openingna gini. Guys, jadi hari ini gua kedatangan yang namanya Rehan Raffi Al-Hakim atau Remon. Yo. Oh, Rame. Nice. Jadi ini sebenarnya podcast pertama yang lagi aku coba, Mon. Nah, gua mau ngajak mana cerita sama teman-teman tentang kemarin kita kehilangan uang 150 juta. 150 juta. 150 juta sate ragi hilang. Oke. Berapa ribu porsi anjing berarti ya? Banyak. 150 juta dibagi 20.000 ya. 20.000 teh per 10 tusuk. Berarti kalkulator lah. 75.000. 75.000 tusuk. 75.000 tusuk, guys. 75.000 tusuk hilang, dibawa kabur sama orang dan dijual kembali sama dia untuk kepentingan dugem dan untuk kepentingan hangoutnya. Banyak tolol. Sampai akhirnya dia kabur, yang kita nggak tahu dia kemana dengan beralasan ada masalah dengan orang tuanya. Coba mana ceritanya sedikit dulu. Yang pengalaman orang ya, yang orang tahu juga kan. Ya. Mana juga tahu background dia tuh memang edan lah ya. Bisa dikatakan edan gitu. Yang kita ketahui. Yang dari luarnya nggak Dari tahu nih luarnya. dalamnya kayak apa. Oke. Kita temenan tuh ada 2 bulanan ya, 2 bulan. Kalau saya mah baru sebulan, nggak tahu sebulan, kalau 2 bulan kan jalan ragi tuh. Oh iya kan, kalau sebulan masuk 2 lagi, bulan. sebulan Sebulan 2 bulan lah. Ternyata setelah jalan 3 bulan kok ini duit lagi nggak nambah-nambahnya. Enggak, tapi mana pernah curiga nggak sih? Curiga mah demi Allah, karena orang nggak curiga teh karena laporannya jelas, laporan bulanannya. Si datanya jelas. Datanya jelas, terus jadi orang nggak nimbul apa namanya benih-benih kecurigaan tuh nggak ada timbul dari sama sekali. Dari orang nggak ada. Orang juga sebenarnya nggak ada, Mo. Pada awalnya tuh kita nggak tahu ya pokoknya kita tahunya. Pokoknya saya menyesal dikenalin sama Remon sih, itu aja. Selebihnya kan saya sebenarnya nggak ngajak lagi ke lagi tiba-tiba sama bapak lagi gitu. Enggak ada itu. Nah, rasa curiga tuh pas dia hilang-hilangan, cabut ke Jakarta. cabut. Sempet tinggal kan di orang, terus juga sempet tinggal di sini juga kan. Kok tiba-tiba hilang-hilangan nih orang kemana gitu, yang harusnya meeting weekly, terus monthly udah jarang gitu kan. Sama sih, orang juga nggak pernah curiga sama orang tersebut ya. Karena yang orang tahu kan dia sambil kerja juga, ya kan? Di tempat yang lain dan notabene gajinya nggak sekat. Karena kan kita tahu yang kita ketahui gaya hidupnya gila ya. Parah, kata juga 7. Buka konter kemudian reseller. Nah, kayak gitu guys. Sehingga akhirnya udah kita santai-santai slow dan memang tetap kesalahannya ada di saya sendiri ya. Karena saya sendiri terlalu percaya dan melepas 100% tentang keputusan keuangannya. Nah, ini pelajaran juga buat kita semua teman-teman yang baru mulai usaha atau yang baru mulai ekspansi bikin tim. Jangan sampai kasih penuh kepercayaan tentang keuangan dan keuangan itu apalagi vital kan, alat vital itu. Alat vital di bisnis. Sangat vital. Hal yang sangat vital. Benar. Kayak gitu guys, itu ceritanya. Nah, tapi kita melakukan misi. Anjay. Papan itu adalah salah satu papan tulis inilah. Papan tulis itu adalah salah bukti. satu saksi bisu. Betul banget. Udah kayak Mission X. Bilangnya jadi gini, tanpa kita ketahui ya, ternyata dia tuh pintar. Pintar apa? Nipu. Jadi gini, sistemnya di Ragi ya, ini mah spill kecil aja lah. Jadi ada yang namanya uang harian atau enggak petty cash ya. Nah, misalkan nih ada petty cash nih setiap outlet. Nah, setiap outlet ini yang minta petty cashnya tuh head store nih ke dia orang ke finance. Ketika si head store ini minta petty cash, Mr. X ini transfer ke setiap head store itu 2 kali daripada yang diajukan si head store. Nah, dengan alibi apa coba? Aduh, kira belum dibayar, lupa. Itu pertama. Terus kelebihan transfer. Terus kira aku udah dibayar, ternyata Nah, pinternya apa coba? Jadi nyuruh transfer balik, dia bukan ke rekening
Yo, Lagi, ke rekening non Mr. X-nya. dia pribadi. Dia pribadi gitu. Coba tolong transferin ke abang cina. Itu tadi kelebihan katanya transfernya. Ini aja ke rekening yang ini. Yang harusnya kan itu masuknya ke rekening Si Ragi. Tapi itu adalah suatu pembelajaran juga buat kita. Jangan terlalu percaya sama orang lain. Benar itu banget. tuh berlangsung selama 3 bulan setelah kita. Tapi itu teh salah satunya. Sisanya mah kan dia nyairin sendiri. Enggak kayaknya kan nyairin sendiri. Kayaknya. Yang dia tuh tiba-tiba kan dia yang pegang. Di bisnis tuh ada biasanya kalau KBCA dan KBCA ini tuh ada 2 tokennya. Ada maker, ada prover. Jadi maker tuh pengajuannya, nah ada approvalnya juga. Uang keluar tuh harus ada token yang aksesnya itu, proof itu. Nah, dia tuh pegang dua-duanya. Dia tuh suka tiba-tiba nge-transfer ke rekeningnya pribadi. Anjir, masih ada lah ya orang ngasih rekeningnya. Buktos-buktosnya masih ada sepertinya. Jadi gimana lah, tapi masih ada lah guys. Nanti kita sedikit spill ya di akhir. Nah, itu dia. Enggak di akhir, di akhir. Ada akhir. Ya, nantilah di spillnya di akhir ya. Sehari ngambil berapa sih? 3 bulan aja bagi 3 cepet 2 goceng. juta, 3 juta. Sedih lah. Dia tuh mainnya tuh nggak di sebulan pertama. Dia mainnya Ya, kan bulan hampir. ke-3. Bulan kedua akhir jalan 3 bulan kan. Tapi karena gini, kita percaya tuh dengan omongan manisnya dia ya. Dan dia bikin data palsu sih goblok. Kita terkecoh dengan data palsu, guys. Gila nggak guys? Dia tuh bikin data palsu supaya seakan-akan salah itu anak outlet yang gajinya nggak seberapa kita tahu. Jadi yang kenanya tuh malah kesemprotnya anak outlet yang nggak tahu apa-apa. Iya, karena data yang dia buat kan. Gila sih. Pemainnya tamanya. Jadi ketahuannya itu ketika kita tuh minta mutasi rekening. Mutasi rekening. Dia hilang-hilangan langsung. Dia kok nggak ngirim-ngirim, ya mundur-mundurin terus ya. Hilang-hilangan terus. Padahal mutasi rekening gampang banget, guys. Iya, apalagi kita Gampang punya banget. klik BCA kan, tinggal di download gitu. Terus dia teh mundur-mundur lah dengan berbagai macam alasan. Kita teh inisiatif ya, pada akhirnya teh udahlah kita berangkat ke bank lah untuk kita print mutasi rekening karena aksesnya kita nggak punya kan, karena di mereka dua-duanya, di dia dua-duanya. Pas ke bank, download mutasi rekening selama 3 bulan dan itu boleh segini guys. Kita lihat satu-satu. Script sheet anjing. Script sheet loh, wih. Terus dibuka iji-iji, hasilnya adalah anjing. Mr. X. Ternyata itu bos kita. Ternyata Mr. kita X. karyawannya. Kita nyari kayak gimana emangnya dulu anjing. Hampir dia mau ditusuk coba. Begitulah, guys. Roda kita dipecahin, ngadorong gerobak roda potong di jalan ya. Tenda hancur. Tenda rugruk, kerain udahar, lagi ada yang makan gitu ya. Dia ini enak-enaknya. Orang gila sih. Ya mungkin buat teman-teman yang lebih sultan dari kita itu uang sedikit, tapi kalau menurut kita sih itu uang yang kalau kita perjuangin di sate, wah anjir harus berdarah-darah. Makanya kan itu kalau misalkan dikalkulasiin ke sate jadi berapa tusuk tadi? 75.000 tusuk. Nah, itu dia. Bangkrut kita. Untung masih bisa struggle kita, guys. Masih bisa Survive gitu ya. survive. Ini masih kurang kumaha baru dah yang sesuai patungan heula. Bisnis tidak seindah itu, guys. Capek, guys. Hari ditipu mah, terus daging busuk mah, bau mah, segala macam lah. Yang pengen berbisnis, pikir-pikir lagi tapi gas dulu aja. Mulai dulu sambil dipelajari. Ya, trial and error gitu. Jadi kalau misalkan ngomong hukum mau jalan-jalan kan percuma berarti. Benar, itu wacana unggul banyak. Betul. Ini bukber. Semper gitu, Pak. Ayo bukber. Kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Orangnya bukber bulan kemarin sekali. Demi Allah sekali. Eta aja baru udah kumpul. Oh, udah ngajak. Di Malo. Dikucilkan berarti ke wordak mana. Sarua ini sekali. Lagi aing nih ngajak baru. Nah gitu guys, sehingga akhirnya kita tuh akhirnya ketahuan lah. Nah tapi posisinya ketahuan ini orang udah gak ada. Itulah misi dimulai. Ini apa Supermon anjing. Superman dan Supergi. Supermon langsung mengibarkan bendera dan sayapnya guys. Berperang di situ. Mulai berperang. Nah itulah kita kan cari tahu ya ini orang di mana. Tapi memang masih ada kontak. Dia main rapi juga. Gila. Tapi ketika kita punya bukti kita ikutin permainannya ya gak? Dia nungguin kita bermain ya kita gas-gas aja. Dia ngajak main. Kayaknya dia tuh dalam pikirannya ngulur waktu sih orang rasa pada saat itu teh. Jadi makanya dia tuh masih ngasih kontak meskipun informasi yang dia berikan dia di mana dan segala macamnya nggak benar ya. Tapi kayaknya menurut orang dia tuh mau ngulurin waktu supaya dia bisa kabur lebih jauh lagi. Benar. Kayaknya ya. Dan untungnya sebelum dia pergi jauh kita udah dapet. Nah, nggak seminggu kita dapet guys dan itu kita harus berangkat keluar pulau. Nah, di sini nih yang menarik nih sebetulnya kita
hanya seorang dua pemuda Yap. yang berasal dari Bandung yang notabene-nya kita tidak punya siapa-siapa di luar pulau, tidak punya ya adalah koneksi tapi ya sangat minim untuk bisa membantu kita gitu. Ini banget. Cuman pokoknya kontak yang pada saat itu kita masih komunikasi sama Mr. X itu tuh mereka dia tuh bilangnya di mana di Bali. Jogja Di Jogja, Semarang. Di Jogja Semarang Jogja Bali, Semarang. katanya Jogja Semarang Dan bawa mobil ya dia ya. dan dengan kemampuan kita ya walaupun maksudnya Kemampuan kita didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. oleh yang di atas guys, Tetap yang di atas banyak kebetulan soalnya. dikasihlah kelancaran dan jalan. Waktu itu jadi ceritanya gini guys. Kan udah tahu nih sama Algi. Wah, itu bawa kabur tak langsung aja. Ayo kita susulin. Tadi susulin kan kita nggak tahu ya di mana-mananya. Dia ngasih clue kan. Ini lagi di Jogja, lagi di Semarang. Kapan tuh pulang ke Bandung? Kita tuh nungguin karena kita butuh laporan. Jadi ya cepet ada satu momen guys. Satu mamanya di Jogja ya. Ya pas Raka di Jogja, Raka Siko. Siko di Jogja. Jadi ada si Mr. X ini tuh nitipin laptop ya. Nitipin laptopnya dia ada di Jogja untuk dibawa Diambil ke Bandung. Ya, untuk dibawa ke Bandung gitu. Nitipin lewat call. Ya. Lewat call kan. Iya. Dianterin sama si Bayu ya? Bukan, yang anterinnya bukan Bayu. Bukan Enggak si kaunya. Enggak. Sorangan. Jadi Mr. X ini nitipin laptop untuk dibawa ke Bandung lewat si Raka. Nah, yang nganterin laptopnya biar diterima sama Raka, biar bisa dibawa Raka, itu tuh ada temennya yang di Jogja. Temennya di Jogja. Nah, kita tuh cari tahu karena ingat momen itu. Pada saat itu ingat momen itu, kita cari tahu lah ke Raka dulu. Gitu kan. Waktu itu siapa yang nganterin laptopnya kemana gitu kan. Nggak tak kurang teh tahu mukanya tapi lupa namanya kata dia. Tapi bentar dulu lihat di DM kata si Raka teh. Dilihatlah sama si Raka teh di DM kan. Dilihat di DM ternyata ketemu lah. Nah, pas ketemu karena kita di Jogja ada teman-teman kita ya kayak Bayu Nantri. Ya aku minta tolong ya kita ya. Bay, ini tolonglah di Jogja kalau ada yang kenal nggak ya? Di riset lah sama Bayu Nantri di sana. Tahu lah ada temennya Bayu. Temennya Bayu itu adalah temennya si Mr. X ini ya. Bisa minta tolong nggak? Kamu kenal orang ini guys? Kalau kenal boleh nggak aku minta bantu? Minta tolong. Dan ada di mana dia? Dia lagi ada di mana? Diceritain sama Bayu pakai masalahnya. Gitu. Akhirnya dibantuin dan ditemuin lokasinya ada di Bali. Tanpa mikir panjang kita ya karena udah maksudnya ada peluang untuk ketemu tuh di situ masih gambling ya. Warga Bali ada berapa juta dan kita jadi satu dan kita nggak ada kenalan anjir. Betul banget, makanya ya udahlah bismillah aja lah kita ikhtiar sambil berdoa juga kan. Bener. Kita coba aja dulu gitu Kak. Dan itu juga banyak yang demotivasi kita. Betul. Banyak kayak adalah mohon nggak usah dicari gitu karena itu mah udah susah tuh apalagi udah keluar pulau katanya gitu. Banyak yang bilang kayak gitu tapi kita tuh tidak bodo amat yang penting udah cari nanti hasilnya gimana terserah gitu. Yang penting kita udah ikhtiar. Gitu. Terbanglah kita ke Bali. Sebelum ke Bali kita sempat tinggalan travel teh 2 kali ya. Kita ke Tangerang ya sih? Grab ya? Ke Tangerang pakai Grab. Bayangin, ke Tangerang pakai Grab. Gila dari Bandung ke Tangerang pakai Grab itu baru kali itu aja orang gimana sih Gana? Terus salah pesan pesawatnya. Salah pesan pesawat. 2 kali. Nah, itu tapi maksudnya itu adalah proses. Proses untuk antara proses dan kegoblokan sih karena kita udah bener-bener emosi kan. Terus kita berangkat ke Bali tuh pada saat waktu itu juga dan kita tuh nggak tahu apa-apa di Bali. Kita nggak tahu dia bener daerah dia teh beneran di Bali di mana nggak tahu anjir. Bali kan gede ya, udah luas tapi Bali tuh bisa wae di mana-mana. Luas dan banyak orang bener. Alhamdulillahnya aku ada saudara di Bali, aku punya om di Bali. Udah cobain aja dulu. Masih om bener. Masih om, ada om aku di sana dikasih fasilitas ya maksudnya dikasih pinjemin motor. Makasih om ya. Terus abis itu di situ kita mulai nyari sesuai dengan titik yang Bayu Nantri kasih. Enggak ada titiknya sih Bayu cuma ngasih daerah doang. Titik daerah yang si Bayu kasih. Abis itu kita cari ke sana, dia bawa mobil, kita cari mobilnya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ya udah lama balik aja kayaknya. Hopeless banget kita di sana tuh udah 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di sana. Dan pada akhirnya kita
nyari tahu lagi. Nyari tahu lagi, bener. Nyari tahu lagi. Cara kita nyari tahu adalah, wah ini kayaknya kasih tahu jangan? Kasih tahu. Kasih tahu aja ya. Kasih tahu aja. Cara kita nyari tahu adalah kita dapat celah dan sedikit kebodohannya Mr. X ini sebetulnya. Ya mungkin Allah Ta'ala ya, qadarullah ya, yang memang masih memberikan kita rezeki dan masih memberikan kesempatan untuk kita tuh lebih bermusahabah diri dan mengevaluasi diri. Hingga akhirnya kita tuh tiba-tiba kepikiran, dia pergi ke Bali biasanya pakai pesawat. Sekarang dia pergi ke Bali pakai mobil. Berarti kondisinya nggak punya duit dong, ya kan? Nah, otomatis ketika dia nggak punya duit berangkat ke satu tempat, udah pasti ada yang nampung. Betul. Mau itu temennya, mau itu kerabatnya, mau itu saudaranya gitu. Nah itu kita cari tahu. Yang kira-kira nampung dia di Bali itu siapa? Tanpa kita pun bingung cara cari taunya gimana. Gitu. Sama Raymond lah ngobrol, Mon, coba deh kita bikin roadmap cara cari tahu si Mr. X ini dengan cara yang pertama metodenya kita mapping, keliling pakai motor yang tadi. Yang kedua metodenya cari yang nampungnya siapa. Yang ketiga kita pulang lagi ke Bandung tanpa kita membawa apa-apa. Karena kita nggak mungkin juga kalau kita diterusin terlalu lama di Bali, spend uang di Bali kan. Apalagi pikiran kita di Bali bukan liburan kan gitu. Jadi ya udahlah kita ikhlasin aja waktu itu gitu ya, hampir mau diikhlaskan gitu. Cuman kita nggak berhenti di situ. Ya akhirnya kita profiling ya Mon ya. Cari tahu gitu siapa ini yang nampungnya, siapa ini yang nampungnya. Ya lumayan rumit juga kita cari tahunya karena kita nggak tahu juga circle dan teman-temannya dia di Bali itu siapa. Betul. Gitu. Dan pada akhirnya qadarullah. Nggak bisa dikasih tahu lah. Ya. Intinya ya. Kalau penasaran komen aja lah. Pada intinya alhamdulillah kita dibantu Allah ya Mon ya. Betul. Hingga akhirnya kita tuh menemukan di salah satu Insta Story yang kita tidak kenal, yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Ada dia, anjing Monta, anjing, liburan si monyete geningan. Happy dia, ketahuan lah sama kita. Tapi kan kita juga nggak bisa seenaknya langsung ya, maksudnya langsung ngedatengin dia karena pertama di kampung orang, di pulau orang gitu, kita nggak tahu menau gimana di sini budayanya seperti apa dan segala macam ya. Karena kita dapat informasi lagi dan terima kasih buat yang mau memberikan informasi dan membantu dalam kebaikan dan kebenaran ini. Akhirnya kita dapat informasi lagi, cuman sayangnya ketika di hari ketiga kita di sana, sayangnya dia udah cabut lagi ke Jakarta. Kita ke sana tuh dia udah kayaknya udah prepare buat pulang kayaknya. Iya benar. Karena yang kita dengar ceritanya dari mereka nih di Bali juga malah numpang dan ngerepotin dia. Gitu, makanya pas ternyata taunya oh dia cabut ke Jakarta. Tuh, Jakarta deh. Di mana Jakarta kan? Si orang baik ini tuh untungnya ngasih informasi lagi ya. Pas hingga akhirnya kita tuh harus bikin PT dulu di Bali. Segala macam. Ya itu makanya jalannya lagi prosesnya. Ya itu tuh pas jadi guys, pas kita lihat Insta Story itu tuh kita nggak langsung oh ini ngejar orangnya enggak lah, nggak langsung nanyain ini boleh nggak, ini enggak, yang ada bocor dia kabur makin jauh lagi. Cuman kita pakai cara-cara lain lah. Yang salah satu caranya adalah kita harus buka PT dulu di sana supaya kita bisa dapat informasi. Itu. That's it. Akhirnya kan kita nggak mungkin juga ya, maksudnya tiba-tiba ke Jakarta nyari lagi sama aja kayak sama aja bohong gitu kan. Dan alhamdulillahnya ternyata orang baik ini tuh ada kerjaan juga di Jakarta gitu. Ada acara juga di Jakarta. Ternyata secara kebetulan barangnya si orang baik ini tuh ada di Mr. X. Bikinlah skenario 2 di sini. Dan ternyata skenario ini berhasil. Berdua anjir. Anjing orang udah kritik sama restoran dan bu itu mah juga intel pisan bu pure emang apa namanya kita dibantu Allah sih purely itu mah dibantu Allah pure orang teu ngarti nanaon orang teu bisa nanaon orang teu apal kumaha carana ya adalah mun kayang we heula jadi terjadi yang penting kita udah usaha dari Bali istirahatnya cuma sehari ya sehari langsung cabut lagi ke Jakarta. Cabut di Jakarta ketemu dulu sama si orang baik ini. Ketemu kita susun gimana caranya tak. Soki jelaskan.
Intinya bagaimana? Jadi intinya tanpa dia ketahui kita sudah mengetahui arah geraknya gimana pada saat dia ke Jakarta. Sebelum kita dapat informasi, dahar lah jeung si Remon. Pas berapa suap? 3 suap paling 3 suap itu lagi enak pisan eta beuteung ngoet teh. Beuteung ngoet, pikiran kacau, emosi jalan. Eta mah. Tunduh heueuh penting eta. Ngantuk. Itu teh sekitar jam 9-annya kalau nggak salah, jam 9:30 lah. 9:30-an dapat informasi bahwa si Mr. X ada di suatu mall. Di apa? GI ya? Langsung kita cabut, kita tinggalin, baru 3 suap, langsung kita tinggalin. Mas mau kemana mas? Si ibu aja. Bentar Bu, nanti saya kesini lagi. Bener. Itu benar-benar lari guys, karena takutnya yang kita takutin adalah dia udah cabut. Pas dikasih tahu kulu-kulunya, tak, udah nyampe tempatnya, kita muter dulu nih nyari. Karena di situ penuh banget kan? Wah gila, malam minggu Pak, GI loh. Penuh, kita ngeliling ke daerah outdoornya, set ada outdoornya, balik lagi set. Orang lihat langsung. Si Remon lihat. Kita anjing ayah curang di kamar lagi. Ayah jelema di belah dia. Tak. Hayya tuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ces. Kita dikira ke skenario dulu, Mon. Mon kalau ketemu nanti jangan seakan-akan iya. Lah, kok kemarin di Semarang sama Jogja? Nah, pas ketemu bukannya di Semarang sama Jogja kan? Kaget dia. Hah? Sini. Gimana ya? Mukanya kayak kaget. Tahu gak sih kaget penipu? Terus tiba-tiba ke freeze. Ngomong nggak nyambung. Penipu yang ke gap tahu kan? Ya, kayak kamu lagi nyontek guys di sekolah terus tiba-tiba guru kamu, kamu. Kaget kan ya kan? Nggak tahu harus ngapain lagi gitu kan? Sini duduk. Tak. Gak pakai lama langsung. Bang ngobrol, cabut aja kita ngobrol. Dari di jurnal pindahin ke Starbucks karena di jurnal ini posisinya dia bertiga. Takutnya chaos ya. Habis itu kita ke Starbucks, membeli Starbucks dengan cara baik-baik dan ya alhamdulillahnya kita dapat titik terang di sana. Semua diselesaikan dengan itu pun awalnya nggak ngaku kan? Itu pun awalnya nggak ngaku. Setelah nggak ngaku kita ngasihin bukti semuanya, perinan mutasi koran yang ada di yang kita pegang. Kita kasihin selama kita ngalamin kerugian kita print out semuanya, kita liatin. Bisa bilang apa-apa. Dia langsung akhirnya ngakuin dia salah segala macam. Intinya apa? Intinya yang kita tangkap pada saat waktu itu karena dia haus akan gengsi, guys. Gengsi bener. Gengsinya dia tinggi. Dia nggak bisa nahan gaya hidup. Wah gila guys. Bahasa Sundamanya lamun geus kagugulung ku gengsi teh bener-bener poek kamu. Itu salah satu mengalahkan segala cara ya. Pasti itu. Pasti kalau udah ngasih makan emosi dan gengsi. Parah. Udah tuh rekening orang lain disikat habis. Habis waktu itu kita ngobrol secara keluargaan baik-baik. Darah dia mau mengganti rugi lah. Walaupun tidak sepenuhnya tapi istilahnya dia ada itikat untuk mengembalikan gitu kan. Dan pada saat waktu itu kita berterima kasih karena berkat usaha kita, doa kita ke yang di atas, karena berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman rekan-rekan kita. Betul. Oh ya, kita juga di Bali dibantu sama Bengek, Novansaf sama Dika. Alhamdulillah kalau misalkan kita udah ikhtiar doa dan semua juga pasti dikasih jalan. Itu benar sih, itu pelajaran yang menurut orang Mon. Hingga akhirnya itu yang menjadi kebanggaan orang pribadi ya. Karena orang teh sampai luar pulau tapi akhirnya teh bisa nemuin tuh orang gitu. Dan akhirnya Allah tuh memberikan kelapangan hatinya untuk dia teh mau mengganti gitu. Ya meskipun mungkin awalnya dia niat cabut gitu ya, tapi ketika Allah beri toel hatena geus gitu bayar gantian daripada mana goreng gitu apa gimana. Dari situ kita kayak anjir, kayak lo usaha ke Bali, gagal naik pesawatnya. Iya, salah. Ketinggalan naik travel, naik Grab ke Jakarta, iya hasilnya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen berusaha, jalanin dulu aja guys. Apapun itu tantangannya, hadapi dengan senyuman nih. Karena yang hal-hal yang seperti ini mungkin yang tadinya tidak terbayangkan ini akan terjadi. Itu pas kemungkinan besar itu akan jadi teman kalian. Betul, jadi lalapan. Jadi lalapan kalian. Gitu. Ya dari situ kita pulang, alhamdulillah kita bawa apa? Itulah bawa. Ya dia ngasih gantian, jadi dia tuh uangnya sebenarnya udah habis gitu. Udah habis, jadi dia mau ngasih kayak ya udah nih, gua ada mobil, ini semoga kegantiin sama lu pada gitu. Jadikan itu jadi sebagai ganti ruginya dia gitu. Gokil bukan Raihan Rafi Al Hakim?
Keren nih Raymond. Jadi Supermon tuh memang benar ada. Jadi Superman sekarang diganti sama O guys. Jadi Supermon. Kayak gitu guys ya jadi ceritanya, oke? Ya. Jadi tetaplah semangat ya. Kalau misalkan ada dikasih ujian sama Allah, nggak boleh nyerah. Kalau kalian yakin, karena kita di awal yakin ya. Yakin. Kita di awal yakin banget karena gak tahu kenapa tiba-tiba kayak orang teh mikirnya kayak udah deket pisan ini teh, deket pisan terus orang kayak nggak tahu kenapa kayak ditemuin sama orang-orang yang benar-benar mau ngebantuin gitu. Orang baik semua. Orang baik semua gitu. Dan bukan kita mikirnya kan gini ya, itu tuh sama dengan resikonya tinggi juga ya. Resikonya tinggi guys. Kita ketemu bener-bener orang stranger. Kita ketemu dia nggak tahu backgroundnya seperti apa dan ternyata kita ketemunya sama orang yang benar-benar baik gitu. Orang baik kalau itu. Semoga sehat selalu, lancar selalu. Nah nih teman-teman ya, kira-kira mah advice dari mana buat orang yang takut akan memulai? Buat teman-teman yang sekarang kebanyakan mikir ya, karena kebanyakan mikir yang jadi apa namanya kelamaan kendala. Ya. Kita mikirnya takut rugi segala macam, rugi terus kita takut akan kegagalan gitu segala macam ya. Satu poinnya kalau misalkan teman-teman kepikiran selewat langsung aja gas. Kalau kita mikirnya gede ya nggak bakal jalan-jalan tuh sih. Iya. Tapi ingat modal yang dipakai jangan nyatu sama uang makan. Betul. Karena itu bagian dari manajemen resiko kalian guys. Betul. Ya kan tadi Rawan bilang ketika bisnis ini pasti akan ada resiko yang datang. Jadi pastikan modal kamu teh bisa apa ya ketika ini hilang ya udah gitu. Ya. Kumanya. Tapi kalau mau mulai sekarang banyak kok caranya. Gampang banget ya. Ada affiliate. Betul. Affiliate tuh benar-benar no modal tuh sih. Iya. Asal kalian tuh kreatif dikit lah. No. Bikin konten. Kalau dulu mah apa ya? So gitu. Justru lebih sulit baheula mah. Cuma Sulit nanti karena akses media susah. Berarti zaman 2010-an tuh susah jualan tuh lewat Facebook, terus lewat Kaskus kan. Itu susah banget gitu. Tapi banyak orang-orang yang udah jadi pembisnis sukses, dia prosesnya gila, nggak kayak sekarang itu kan teman-teman. Sekarang mah untuk menuju sukses tuh dipermudah gitu sama banyaknya media gitu. Tapi challenge buat kalian karena dipermudah jadi banyak orang yang lagi melakukan. Betul. Jadi effort kalian harus lebih besar lagi gitu. Intinya itu guys. Jangan rebahan terus. Pokoknya yang just do it.